Selamat datang di Montres Bank. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan cara penggunaan Montres Bank secara keseluruhan. Seperti yang sudah kita ketahui, Montres merupakan aplikasi pengolahan sampah seperti botol plastik, kardus, dan lainnya yang merupakan salah satu terobosan dalam mengatasi sampah melalui digitalisasi. Dengan adanya Montres Bank ini, teman-teman pengguna bisa berinvestasi dari sampah. Untuk setiap transaksi seperti pembelian dan penjualan sampah, semua dilakukan di Montres Bank. Dengan Montres Bank ini juga, teman-teman pengguna bisa memanajemen anggota, tabungan, serta bank sampah yang dimiliki. Sebelum kita melakukan pendaftaran, saya ingin memberikan di sini teman-teman pengguna bisa juga mendownload manual booknya atau buku panduan untuk penggunaan Montres Bank. Teman-teman pengguna tinggal klik PDF yang ada di samping menu daftar ini, nanti akan muncul pop-up, kemudian teman-teman pengguna bisa membuka atau menyimpan manual book Montres Bank ini. Oke, sekarang kita akan melakukan pendaftaran. Hal yang pertama kita lakukan yaitu melakukan pendaftaran terlebih dahulu dengan mengklik daftar yuk pada tombol berwarna biru ini. Nah, nanti akan muncul form pendaftaran seperti berikut. Di sini ada dua datanya, data bank sampah dan data pemilik bank sampahnya. Nah, teman-teman pengguna bisa mengisi di sini nama bank sampahnya, nomor SK lingkungan hidup, serta alamat bank sampahnya. Kemudian untuk data pemilik bank sampah bisa di sini diisi, kemudian email beserta nomor teleponnya. Nah, di sini kita untuk emailnya, pastikan emailnya ini ditulis secara benar dan tepat, karena untuk username dan passwordnya nanti akan dikirim ke email teman-teman pengguna. Nah, setelah itu kemudian diklik daftar, nanti akan muncul informasi di email teman-teman pengguna yang berisi tentang username dan password untuk akun Montres Bank yang sudah didaftarkan. Nah, setelah mendapatkan username dan password, sekarang kita bisa login dengan cara klik login di sini. Kemudian kita scroll ke bawah. Nah, di sini kita disuruh input username. Jadi username-nya ini bisa dibuat dengan email atau nomor telepon yang dipakai ketika mendaftar tadi. Kemudian untuk password, kita masukkan password yang telah dikirim ke email. Setelah itu kita klik login. Ini merupakan tampilan kita ketika sudah login. Nah, di sini ada nama teman-teman pengguna yang dipakai mendaftar tadi. Kalau kita klik ini, di sini ada dua menu yaitu profile dan logout. Nah, profile ini di sini kita bisa mengubah data kita seperti nama, jenis kelamin, tanggal lahir, alamat. Nah, jika ingin mengubah password juga pada tabel ubah password ini, di sini dimasukkan password barunya, kemudian retype passwordnya atau ulangi password yang telah diinput di sini. Kemudian klik update password untuk menyimpan passwordnya. Setelah itu, jika ingin mengubah atau membuat foto profile di sini, teman-teman pengguna tinggal pilih file dari komputer atau HP, kemudian klik open, kemudian klik update avatar. Nanti akan muncul di sini foto profile teman-teman pengguna. Nah, setelah itu kita cek menu-menu yang disediakan. Di sini pada bank sampah ada dua submenunya, yaitu bank sampah saya dan anggota bank sampah. Nah, pada bank sampah saya ini berfungsi untuk jika teman-teman ingin menambahkan bank sampah baru. Nah, yang muncul di sini adalah bank sampah yang telah kita input ketika melakukan pendaftaran tadi. Tadi kan waktu di pendaftaran kita disuruh menginput nama bank sampahnya. Nah, jika ingin menambahkan bank sampah baru, teman-teman pengguna tinggal klik plus bank sampah baru di sini. Nanti akan disuruh isi data bank sampahnya seperti nama bank sampah, SKIJ Dinas Lingkungan Hidup beserta alamatnya. Kemudian untuk menyimpannya kita klik simpan di sini nih. Nanti akan muncul di sini. Kemudian setelah dari bank sampah kita ke anggota bank sampah. Nah, pada bank sampahnya ini, jika teman-teman pengguna ingin merekrut anggota untuk memasukkan datanya, di sini tinggal klik plus anggota bank sampah baru.
Di sini disuruh untuk menginput data anggota. Nah, pada pilih bank sampah ini, nah jadi anggota tersebut ada di bank sampah terdekat di bank sampah yang mana, seperti itu. Nah, jika dipilih dari sini, kemudian masukkan nomor anggota. Nomor anggotanya misalnya nomor 1, kemudian nama anggota. Misalnya ini nama anggotanya, masukkan nama anggotanya. Setelah itu masukkan nomor tabungan. Nomor tabungan maksudnya nomor rekeningnya. Masukkan nomor rekening anggota tersebut. Nah, setelah itu dipilih jenis kelaminnya, masukkan nomor HP. Nah, di sini setelah itu pilih jenis tabungannya. Jadi jenis tabungan yang dipilih oleh anggota tersebut yang berapa lama. Di sini disediakan ada yang 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, dan 12 bulan. Contohnya kita pilih yang 3 bulan. Kemudian setelah itu kita masukkan alamatnya. Contohnya ini aja ya. Kemudian kita klik simpan. Nah, nanti akan muncul di sini yang sudah kita tambahkan tadi, yang nomor 2. Oke, sudah selesai dari anggota bank sampah. Sekarang kita ke menu transaksi. Pada menu transaksi ini terdiri dari 2 submenu, yaitu harga sampah dan pembelian sampah. Nah, kita mulai dari harga sampah dulu sebelum melakukan pembelian. Nah, kita klik harga sampah. Jadi harga sampah ini sebagai harga-harga sampah untuk bank sampah kita sebagai master datanya. Jadi semua kondisi sampah, tipe sampahnya, subtipenya, labelnya, harga-harganya diinput dulu di sini semua. Nah, untuk patokannya kita bisa melihat di labelnya, patokan harganya. Jadi patokan harga yang ada di label ini sebagai patokan harga sampah dari Montres. Nah, jadi dengan adanya harga patokannya ini, misalnya harga Montresnya untuk aluminium standar itu 4.000. Jadi di sini teman-teman pengguna bisa untuk aluminium standarnya ini untuk label sampahnya ini kita buat jadi 3.000. Jadi ada selisih harga dari harga jual ke Montres dari yang kita beli dari anggota teman-teman pengguna. Jadi nanti akan ada selisih harga yang menjadi keuntungan pemilik bank sampah, yaitu teman-teman pengguna, seperti itu. Nah, bagaimana menambahkan harga sampah barunya? Nah, karena di sini saya sudah menambahkan yang campur, dipilah sebagian sudah ada 2. Nah, caranya menambahkannya kita klik tambah harga sampah baru. Kemudian dipilih kondisi sampahnya. Misalnya ini dipilah. Pilih tipe sampahnya. Oh, misalnya plastik. Subtipe sampahnya untuk misalnya yang multi layer plastik. Kemudian pilih label sampahnya. Misalnya untuk makanan. Nah, untuk membuat harganya ini kita cek dulu di labelnya ini. Harga Montresnya berapa? Seperti itu. Plastik. Nah, ini merupakan untuk tipe sampahnya yang plastik. Kemudian ini untuk multi layer plastik yang sudah kita input di sini. Kemudian kita lihat untuk MLP makanan yang di harga Montres ini, oh berarti 2.500 seperti itu. Untuk per kilonya 2.500 yang terima harga Montres. Jadi untuk di sini kita bisa buat jadi 2.000. Jadi 500-nya bisa jadi keuntungan teman-teman pengguna sebagai pemilik bank sampahnya, seperti itu. Nah, kita klik simpan. Nah, harganya sudah muncul di sini untuk plastik, multi layer plastik, dan MLP makanan. Jadi semua label harganya bisa dilihat di master data labelnya, seperti itu. Nah, kalau kita sudah input harga sampahnya dan misalnya membuat harga sampahnya semua di sini, silahkan input saja. Kalau misalnya sudah diinput semua di sini, nah kita bisa melakukan pembelian sampah. Nah, pembelian sampah ini kita coba input. Jadi maksudnya pembelian sampah ini ketika kita membeli sampah dari anggota kita. Nah, kita klik tambah pembelian sampah baru. Nah, kita pilih bank sampah di mana anggota tersebut menjual sampahnya, seperti itu. Misalnya di Bank Sampah Sejahtera Makmur.
pilih anggota yang membuang sampahnya, misalnya Angga, pilih kondisi sampahnya, dipilah. Nah, seperti yang kita buat tadi, kan tadi misalnya yang kita buat yang non-plastik ya. Kemudian pilih subtipe sampahnya, tadi yang kita pilih, misalnya untuk yang harga tadi kita buat multi layer plastik, kita sesuaikan saja supaya mudah. Kemudian pilih label sampahnya yang multi makanan. Nah, tadi yang sudah kita input di sini, 2000 akan otomatis harganya ada. Jadi kita tinggal input berapa kilogramnya aja yang dijual, misalnya 3. Nah, jadi nanti harganya yang harus kita bayarkan ke anggota kita sekitar 6.000 rupiah. Seperti itu. Jadi keuntungan yang kita miliki, kalau harga Montres untuk MLP makanan multi layer plastik itu 2.500. Nah, sedangkan yang untuk harga bank sampahnya 2.000. Jadi keuntungannya dari 3 kg bisa mencapai 1.500 seperti itu. Nah, kita klik simpan. Nah, jadi akan muncul di sini setiap transaksi pembelian sampah akan muncul di menu transaksi pembelian sampah. Oke. Sampai di sini untuk pembelian sampahnya, kita lanjutkan ke tabungan. Pada menu tabungan ini terdiri dari 2 submenunya, yaitu tabungan anggota dan penarikan tabungan. Nah, di tabungan anggota ini, setiap transaksi pembelian sampah maupun penarikan dana oleh anggota semuanya akan direkap di daftar tabungan anggota ini. Nah, transaksi di sini yaitu pembelian sampah kita yang kita beli dari anggota. Kemudian di sini kita bisa melihat nama anggota, tanggal menabung itu maksudnya tanggal si anggota tersebut menjual sampahnya kepada bank sampah kita. Kemudian ada jenis transaksinya, ini menabung, kemudian nilainya, nilai harga sampahnya ini 15.000, yaitu langsung otomatis dimasukkan ke dalam tabungan. Nah, di sini kita bisa melihat ada jenis transaksi penarikan dana. Nah, penarikan dana ini apabila si anggota ingin menarik dananya, seperti yang sudah kita ketahui ketika menambahkan anggota kan di situ ada disuruh memilih lama penarikan tabungan, itu ada 4 jenis, yaitu 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, dan setahun. Jadi disesuaikan aja apabila si anggota ingin melakukan penarikan dana. Nah, jenis transaksi ini akan berubah secara otomatis atau tertambah secara otomatis apakah dia menabung atau penarikan dana. Nah, kalau menabung tadi apabila si anggota tersebut menjual sampahnya kepada kita, nanti uangnya akan otomatis ditabung. Kemudian jika penarikan dana itu dari menu penarikan tabungan. Nah, kita lihat di sini apabila ada anggota yang melakukan penarikan tabungan baru, kita tinggal klik ini penarikan tabungan baru ini plus penarikan tabungan baru. Kemudian kita pilih bank sampahnya. Nah, kemudian pilih anggota. Nih, misalnya kita buat di sini 4.000. Nah, jadi semuanya akan otomatis di sini muncul penarikan tabungan oleh Angga tanggal 22 Oktober, bank sampahnya apa, nama anggotanya siapa, tanggal penarikan nilainya ada berapa. Nah, di sini juga di tabungan anggota ini, nah di sini juga akan otomatis muncul bahwa si Angga telah melakukan penarikan dana tanggal 22 Oktober, nilainya ber-4.000 rupiah, seperti itu. Baiklah, untuk tabungan anggota dan penarikan tabungan sudah. Nah, kemudian untuk master data ini merupakan kategori-kategori yang berisi tentang contohnya tipe sampah yang diterima oleh Montres. Di sini kita lihat tipe sampahnya yang seperti apa. Ada 5, mon metalik, mon plastik, mon garbage, mon paper, dan mon glass. Kemudian untuk subtipe sampahnya yang seperti apa. Nah, di sini juga sediakan gambar-gambarnya. Jadi jika ada anggota yang menjual sampahnya, teman-teman pengguna bisa melihat sampah tersebut masuk ke dalam tipe sampah apa, subtipe sampahnya seperti apa, itu di master data ini. Begitu juga dengan label. Nah, seperti yang saya jelaskan tadi, labelnya ini berisi harga patokan sampah yang dijual oleh yang dibeli oleh Montres, maksudnya patokan harga yang dibeli oleh Montres. Jadi ketika Montres membeli sampah, misalnya untuk tipe sampahnya yang non metalik, subtipe sampahnya ini aluminium, terus
label sampahnya ini kemudian kita lihat aluminium standar untuk harga Montressnya 4.000 seperti itu. Jadi ini sebagai patokan harga ketika teman-teman pengguna membeli sampah dari anggota. Kemudian kita lihat lagi di sini ada jenis tabungan. Nah, jenis tabungannya ini sudah otomatis ada. Itu ada 4, yang 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, dan 12 bulan. Jenis tabungannya udah, kondisi sampahnya kan ada 2, dicampur atau dipilah gitu. Kemudian setelah dari master data ini tentang ini berisi tentang informasi lebih lanjut mengenai Montress seperti layanannya, tabungan, kontak, syarat dan ketentuan, dan kebijakan pengguna seperti itu. Baiklah, sampai di sini tentang penjelasan cara penggunaan Montress. Akhir kata, saya mengucapkan banyak terima kasih. Selamat menggunakan.